أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil azizil jabbar, alladzi qada bi zawali hadhil miqdar wa hadama bil mauti musyayyidal a'mal wa azhara bainal khairi wasyarri ibratan li ulil absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu as-sattar wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar al-qudwatul musla fil amali lil yawmil akhir wa adamir rukuni li hadzal dar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa sahbihil abrar wa tabi'ihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wal qarar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna taqullaha fima amar bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi fil laili wan nahar. Fata'ammalu qaulal khuffar Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Shadaqallahul maulana al-'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup dan kematian tentunya terukur dari sebuah kemuliaan. Kata mulia tidak bermakna secara materialistis. Allah memberikan sebuah penekanan di dalam salah satu firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di hadapan Allah, mulia di sisi Allah, yang paling takwa di antara kalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, kata mulia adalah sebuah pemahaman yang ditekankan kepada makna takwa, sehingga apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, karamud dunya al-ghina, kemuliaan dunia itu ketika seseorang mampu mengumpulkan harta yang banyak. Wa karamul akhirati taqwa, dan kemuliaan di akhirat itu adalah ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ulama membuat perumpamaan al-wusulu ilal fahmil amik. Takwa itu adalah sebuah kemampuan memahami, ya, pendalam, memahami agama secara dalam. Wal fiqhil hakiki, dan memahami hakikat-hakikat dari sebuah perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada takwa, tidak ada kemuliaan, dan tidak ada takwa kalau tanpa dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang berbahagia, betapa tidak ada bedanya antara hidup dan kematian itu. Oleh karena itu investasi ukhrawi adanya di dunia. Dunia ini adalah darul amal, wal akhiratu darul jaza. Kalau kita investasi sekarang untuk ukhrawi, maka kelak di akhirat kita menjadi orang yang mulia. Betapapun bisa jadi kemuliaan dunia kita tidak menggapainya sekarang ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, membedakan hidup dan mati itu maka tidak aji mumpung berkesempatan. Di dalam salah satu ayat yang tadi kita sudah memperdengarkan dalam mukaddimah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah lah yang menahan ruh bagi orang-orang yang diwafatkan. Wallati lam tamut fi manamiha, Allah yang menahan orang-orang yang tertidur. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, Allah lah yang menahan ruh itu sampai dengan kelak di hari kiamat pada orang yang sudah diwafatkan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengembalikan ruhnya ketika dia tertidur sampai waktu yang sudah ditentukan. Ayat ini menjelaskan tidak ada bedanya antara hidup dengan kematian, karena ruh sangat ditentukan oleh Allah. Di dalam ayat lain, walladzi yatawaffakum bil-lail, Allah lah yang mewafatkan kalian ketika tidur malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, Allah tahu benar apa yang kalian lakukan di siang hari. Tidak ada dikotomi yang secara tegas, karena sesungguhnya hidup dan mati adalah satu kesatuan kehidupan. Hanya proses perpindahan alam dari alam rahim, alam dunia, alam kudum, alam akhirat adalah sebuah proses. Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimanakah investasi agar supaya kebahagiaan yang terpenting adalah kehidupan yang selamanya, yaitu di akhirat? Ulama-ulama memberikan sebuah pedoman. Yang pertama, aksiru zikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan. Waktu Nabi ditanya, "Mahuwa ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan pemutus kenikmatan? Beliau mengatakan al-maut, kematian. Bapak, orang yang wafat, maka dia adalah orang yang paling mudah untuk mencari kebaikan. Orang yang ingat kematian, remnya pakem sehingga tidak mungkin akan terjatuh pada perbuatan yang salah. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua, ijtinabul maharimi wasyubhat,
Hindarkan hal-hal yang haram dan yang syubhat. Yang haram sudah jelas, yang syubhat itu yang belum kita tahu status hukumnya. Makanan yang kita tidak tahu proses pembuatannya, anasirnya, unsurnya, maka itu masuk dalam pengertian syubhat. Anak-anak sekarang justru hebat, merasa senang kalau lebih dahulu makan, mencicipi, bahkan dipostingnya. Dalam kajian kita pada siang hari ini, khutbah hari ini, itu bagian yang bisa menghalangi tingkat kemuliaan kita. Jangan heran Bapak kalau susah bangun malam. Bapak kalau ada orang sholat pengennya buru-buru cepat selesai. Kalau mendengar khutbah, mendengar ceramah pengennya yang singkat, padat, lama-lama tidak benar. Salah satunya yang mesti dikoreksi, hari itu kita makan apa, hari itu kita minum apa. Maka itulah yang menyebabkan sifat terburu-buru. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah at-tajalli bimakarimil akhlak. Orang yang mau investasi ukhrawi itu, maka dia memperbagusnya akhlaknya di dunia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, salah satu kebaikan yang diajarkan oleh Nabi itu adalah ikhtiyarul buk'ah. Ikhtiyarul buk'ah itu Bapak sekalian, kita masih hidup tapi kita sudah mencari makam tempat kita dikubur nanti. Bapak sekalian yang berbahagia, ikhtiyarul buk'ah dalam hadis sahih diantaranya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadfana mautana wasata qaumin salihin. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengubur keluarga kita, orang-orang yang kita cintai itu di kalangan orang-orang yang saleh. Fa innal mauta yata'adza bil jarisu. Sesungguhnya orang yang dikubur dengan tetangga kuburannya yang buruk, yang ahli durhaka, maka dia akan tersakiti. Kama yata'adza bihil ahya, sebagaimana tersakiti orang yang bertetangga dengan tetangga yang buruk. Bahwa tetangga ribut siang hari, siang malam, banting-bantingan, bunuh, hantam, maka orang yang di sampingnya terganggu. Ternyata kematian juga seperti itu. Pilih makam sebelum kita wafat. Bapak sekalian yang berbahagia, korelasi dengan kajian yang pertama tentang khairukum akramukum fid dunya ay bil ilmi, yang terbaik kemuliaan kalian dengan ilmu. Ada anak-anak sekarang ketika dia sudah berhasil punya uang banyak, maka dihadiahkan ibu dan bapaknya, mohon maaf, pemakaman yang mahal. Namanya kita sudah tahu. Harganya dari semulai 600 sampai 700 terus sampai dengan 2 miliar. Ternyata kalau kita datang ke sana, yang harganya 1 miliar, 2 miliar itu, untuk jenazahnya itu tetap saja ukurannya 1x2. Tidak ada AC yang dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada lampu yang dimasukkan dalam kubur. Lalu yang mahal itu untuk siapa? Yang mahal itu parkirnya lebih besar, tamannya lebih bagus. Adakah itu semua bermanfaat bagi orang yang menghadiahkan itu kepada ibu bapaknya? Hadirin sekalian yang berbahagia, itu salah satu salah dalam ikhtiyarul buk'ah, memilih pembaringan yang terakhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam satu riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata li ahadikumul mayyit fahassinu kafanahu." Kalau mati, meninggal orang yang kalian cintai, perbagus kain kafannya. Wa'ajilu injaza wasiyatihi, segerakan wasiat-wasiatnya. Kalau ada nazar, kalau ada hutang,
Kalau ada sesuatu yang dia sangat ingin melakukannya, jangan dibagi warisan sebelum dituntaskan. Wa amiku lahu fi qabrihi, gali kuburannya yang dalam. Kenapa? Karena di zaman dulu banyak kuburan yang digali oleh binatang buas. Wa janibuhu jarat su'. Konteks pembahasan kita yang akhir, jauhkan jenazahmu dari makam-makam orang yang buruk. Bapak sekalian yang berbahagia, makam itu bisa investasi ukhrawi kalau pemilihannya bukan mahal. Kita punya hadiah, kita hadiahkan masjid buat ibu bapak kita. Kita bangunkan madrasah, kita bangunkan pesantren, panti jompo, kita wakafkan. Maka itu jauh lebih bermanfaat ketimbang ikhtiarul buka, tetapi kemewahannya tidak ada sedikit pun manfaat. Apa maknanya gengsi kalau orang sudah mati? Apa yang namanya prestige ketika orang sudah tidak bermanfaat lagi dunia ini? Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika Nabi mengatakan itu, maka para sahabatnya bertanya, hal yanfa'u fid dunya, apakah orang yang dikuburkan disuruh memilih tetangga yang bagus itu masih ada manfaatnya? Tetangga yang meninggal orang yang soleh, apakah ada manfaatnya? Maka Nabi menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lagi, hal yanfa'u fid dunya, apakah tetangga yang soleh itu bermanfaat di dunia ini? Kadzalika yanfa'u fil akhirah, seperti itu juga manfaatnya bertetangga dalam kuburan. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada sebuah syair yang menarik. Dikatakan, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti, orang yang berilmu hidup selamanya walaupun dia sudah mati. Wa misaluhu tahta turabi ramimu, tulang belulang walaupun tulang belulang berserakan di bawah tanah. Wa zul jahli mayyitun wa huwa masyi 'ala turab, orang yang tidak berilmu seperti halnya orang yang menghadiahkan tapi tidak ada manfaat bagi orang yang mati. Mayyitun, orang itu mati, wa huwa masyin 'ala turab, meskipun dia hidup di atas muka bumi ini. Ya, yuzannu minal ahya fahuwa adim, dia dianggap orang yang hidup, orang yang cerdas, tetapi sesungguhnya dia ada, tapi dihitung sudah tidak ada. Bapak sekalian yang berbahagia, tidak cerdas ketika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi orang yang sudah wafat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksara sawaba wal hikama lil amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil matin, fa inna taqwa yunjikum fid dunya wa yaumiddin, waqsiru bil istighfari wal a'mali shalihin, walzimu bi hadzal yawm bil adhkari was salawati 'alan nabiyil amin, kama anna Allah ta'ala amarakum amima wa bada bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu ta'lima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه المشهورين كما صليت وسلمت وباركت على خليلك إبراهيم وآله الصديقين وبقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فامحو عنا الذنوب والخطايا والسيئات فامحو عنا الذنوب والخطايا والسيئات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى وسلم على نبينا محمد yang tolong sapa pertama dulu tapat luruskan yang di depannya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra Summa la yamutu fiha wa la yahya Qad aflaha man tadhakka wa dhakara isma rabbih fasalla
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa.
من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك وعليك السلام علينا ربنا السلام عليك بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نزم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين اللهم يسر لنا الانتظام في جميع أمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير حسن مرادنا بالخير حسن مرادنا بالخير اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Ini di Sini ada